Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi tarot bersama kami, Ma. Kali ini aku akan membukakan kartu untuk kamu yang bersio babi dengan tema sio babi di tahun kelinci air. Tapi sebelumnya, seperti biasa aku akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa aku mengambil energi banyak orang yang bersio babi. Jadi tidak semua apa yang aku utarakan nanti akan resonate dengan semua yang bersio babi. Ambil yang baik, buang yang buruk, tetap serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Oke, nggak lama-lama langsung kita mulai ya. Sio babi di tahun kelinci air. Aku langsung membukakan beberapa buah kartu ya. Itu ada Four of Cups untuk kamu. The High Priestess. The Queen of Wands. The Three of Wands. The Seven of Pentacles. Ada The Empress. Ada Page of Pentacles. Ya. Oke, untuk tahun ini nampaknya sio babi, kamu harus lebih banyak mendengarkan kata hati kamu ya. Yang mungkin selama ini banyak kamu abaikan. Karena apa? Karena memang kata hati kita itu tidak pernah berbohong, hanya saja dia tertutup oleh pikiran-pikiran kita ya. Yang mana pikiran-pikiran kita itu mungkin hasil dari pengalaman masa lalu kita ya, yang notabene ya belum tentu juga itu akan relate dengan setiap masa dalam kehidupan kita ya. Jadi kamu harus belajar untuk mengikuti kata hati kamu, mengetahui yang mana benar-benar kata hati kamu, ataukah itu hanya keinginan atau nafsu kamu, seperti itu ya. Karena apa? Karena di tahun ini adalah kata hati kamu itu gitu akan menuntun kamu ya pada sebuah fase atau masa dimana kamu bisa mengetahui segala sesuatu kebenaran tentang segala sesuatu juga yang terjadi dalam kehidupan kamu, termasuk kebenaran tentang diri kamu sendiri gitu. Kebenaran tentang diri sendiri apa gitu. Ya maksudnya adalah hal-hal yang memang selama ini belum atau tidak kamu sadari, yang merupakan potensi kamu ya, seperti itu. Dan itu yang bisa menuntun kamu ya ke arah kesuksesan juga di tahun ini ya. Jadi memang kamu harus percaya diri gitu kan. Kamu harus benar-benar percaya pada potensi-potensi yang ada dalam diri kamu sendiri gitu. Tidak banyak ya mengambil segala sesuatu ya dari masa lalu ya. Masa lalu itu adalah pelajaran, tapi bukan berarti harus menjadi sebuah ketakutan untuk kamu menjalani kehidupan kamu pada saat ini. Seperti itu kan? Gitu. Jadi kamu juga energi kamu di tahun ini ya sangat bagus sekali ya untuk mencapai tujuan kamu. Tapi dengan syarat tadi kami harus bisa mengetahui dulu gitu loh, apa sih kata hati kamu dan kamu ikuti itu gitu kan, karena itu akan membawa kamu ke sebuah kesuksesan ya dalam hal semua bidang kehidupan, termasuk dalam bidang keuangan atau materi kamu loh gitu. Ketika kamu ingin berpindah kerja ya, ketika kamu ingin memulai sebuah usaha baru ya gitu. Jadi kamu tidak hanya melihat segala sesuatunya dari kulit luar saja gitu. Jadi kamu kembalikan ke hati kamu, benar nggak sih gitu kan, ketika kamu ingin misalnya nih buka makanan ya gitu kan, benar nggak nih gitu, sesuai nggak nih gitu kan dengan diri kamu ya. Jadi tidak hanya kamu melihat, wih enak nih jual makanan banyak keuntungannya, nggak cuma itu ya, itu hanya dari nafsu kamu. Kalau misalnya memang itu tidak sesuai ya jangan gitu kan. Mungkin bisa buka usaha yang lain misalnya ya, sesuai dengan kreativitas atau kemampuan kamu tadi yang memang belum kamu sadari ya selama ini, seperti itu ya. Dan kamu menjalankan segala sesuatu ketika kamu sudah bisa mengetahui gitu kata hati kamu yang mana gitu dan mengikutinya gitu, kamu akan menjalankan segala sesuatunya itu dengan penuh kedamaian ya, santai-santai aja gitu kan. Jadi ketika ada masalah atau apapun itu ya pasti ada jalan keluarnya ya. Intinya adalah memang
itu adalah jalan bagian dari jalan kehidupan kamu, ya, seperti itu. Oke. Buka juga diri untuk menjadi kamu yang jauh lebih dewasa dari sebelumnya dalam mengambil keputusan, ya, dalam problem solving juga, ya, gitu. Kamu harus bisa menerima masukan-masukan dari orang lain. Bukan berarti kamu harus menuruti, tapi kamu terima dan kamu olah lagi. Apakah segala sesuatu itu hal yang baik atau bukan? Apabila itu adalah yang hal baik dan sesuai dengan kamu serta perjalanan kamu, ya, tidak ada salahnya kamu ambil seperti itu, ya, karena di dunia ini pengalaman itu sangat mahal, ya, bahkan tidak bisa dibeli, ya. Jadi ketika ada seseorang yang membagikan pengalamannya gitu atau membagikan advice atau nasihatnya berdasarkan pengalaman hidupnya, tidak ada salahnya kamu bisa menghargai itu, ya, dan kemudian tetap kamu dengarkan kata hati kamu apakah sesuai atau tidak dengan diri kamu, lalu ya kamu memutuskan nih, gitu kan, jalan mana yang harus kamu ambil atau keputusan apa dengan tujuannya apa, ya kan, dan kemudian ya akan membawa kamu pada kesuksesan di tahun ini. Kartu berikutnya untuk kamu Sio Baby. Sio Baby di tahun kelinci air. Ya, ada death, ya. The drought. Ada gatherer. Ada wild wind. The spirit of the east, ya. Akan banyak hal-hal yang datang dalam kehidupan kamu itu yang membingungkan untuk kamu, ya. Mungkin itulah penyebabnya kenapa kamu tadi harus mendengarkan kata hati kamu, ya. Dalam fase ini gitu, ketika kamu tidak bisa mendengarkan kata hati kamu, ya, kamu akan mengalami sebuah kebingungan gitu loh, seperti terombang-ambing, mana sih yang sebenarnya diri aku, apa yang harus aku lakukan, dan apabila kamu terus-terusan dalam posisi itu, malah kamu tidak melakukan apa-apa, ya, bagaimana sebuah atau sesuatu kejayaan itu akan datang dalam kehidupan kamu ketika kamu memang hanya berputar-putar di situ saja, ya, gitu, tenggelam dan kamu tampak menikmati segala sesuatunya, ya. Seperti itu. Di tahun ini ada masanya kamu mengumpulkan segala sesuatu yang memang baik, ya, gitu, untuk kehidupan kamu, ya. Informasi-informasi, kesempatan-kesempatan dari banyak orang seperti itu kamu kumpulkan semua dan kamu akan bisa memilah dan memilih, gitu kan, melalui atau dengan kata hati kamu untuk menentukan mana yang memang terbaik untuk kamu. Ada sebuah permulaan baru dalam kehidupan kamu, ya, yang pastinya permulaan baru harus beda dong, ya, daripada yang sebelumnya. Jadi ketika kamu memang mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sebuah hal yang baru, ya, kamu itu akan tidak menghadapi kesulitan-kesulitan yang sama, karena memang ketika kamu memulai sesuatu baru, ya, hal yang baru, tapi kamu masih memakai cara yang sama, ya, gitu, apakah itu tidak hanya mengulang fase demi fase demi fase dan kamu akan stuck dan berputar-putar di situ saja, gitu, seolah-olah menikmati yang padahal diri kamu juga itu tidak suka dengan hal itu, tetapi tanpa sadar, ya, kamu berputar-putar di sana juga, dan ya entah sampai kapan gitu, sampai akhirnya kamu menyadari. Makanya tadi ikuti kata hati kamu, oke? Ada kurang 2 kartu lagi, ya. Oke, ada The Ancients, ya. Sama ada The Soul Lost. Loh, hati-hati ya untuk kamu gitu, jangan sampai karena banyak kesempatan-kesempatan yang ada gitu lalu kamu kebingungan dengan diri kamu sendiri, ya, sampai akhirnya kamu tidak mengerti keputusan apa yang harus kamu ambil, ya, dan akhirnya ya terus berputar di situ, salah mengambil keputusan juga gitu kan, atau kamu mengambil keputusan hanya menuruti keinginan dan hawa nafsu kamu saja, dan itu juga akan berakhir tidak baik gitu, ya, apabila tidak sesuai jalannya dengan jalan kehidupan kamu.
ada baiknya kamu mendengarkan orang-orang yang memang potensial lah ya menurut kamu gitu. Bisa jadi orang yang kamu tuakan gitu kan, bisa jadi seseorang yang kamu percaya dalam kehidupan kamu, bisa sahabat, bisa orang tua, bisa anggota keluarga yang lainnya juga boleh gitu kan. Atau mungkin ketika kamu bertemu dengan orang yang baru ya gitu kan, dan kamu merasa bahwa dia memiliki pengalaman atau pengetahuan yang lebih daripada kamu tentang suatu hal, yang nggak ada salahnya dong gitu kamu mendengarkan masukan dari dia lah untuk kamu terapkan. Tapi ingat ya, tetap diri kamu sendiri yang mengambil keputusan untuk menjalani jalan mana yang kamu pilih dalam kehidupan kamu. Jangan salah pilih jalan ya. Karena itu akan menyebabkan kamu nanti merasakan hal yang tidak enak dalam kehidupan kamu. Oke, kartu berikutnya untuk kamu ya. Shio baby di tahun kelinci air. Ada Aquarius ya. Ada third house. Ada conjunction. Ada Mercury. Dan ada Uranus ya. Jadi harus ada perubahan dalam kehidupan kamu ya. Tidak bisa kamu hanya memakai versi kamu yang dulu, yang sebelum-sebelumnya dan begitu seterusnya gitu kan. Harus ada perubahan lah ke arah kamu yang menjadi jauh lebih baik ya. Kamu harus membuka kerjasama dengan orang lain juga ya gitu. Bisa jadi mungkin bukan sebuah tahun ini tuh bukan sebuah kerjasama yang bagaimana, tapi bisa juga hanya kamu mengambil masukan atau pendapat ya gitu, dan kamu bisa memperluas komunikasi kamu, karena itu juga memperluas peluang kamu dalam segala sesuatu hal yang sedang kamu jalankan ya. Maksudnya ya ada hal-hal yang mungkin selama ini tidak terpikirkan oleh kamu ya, yang bisa kamu dapatkan dari orang-orang yang akan atau baru kamu temui ya, seperti itu. Ambil pelajaran dari setiap kehidupan kamu, tidak hanya luarnya saja, tapi segala sesuatunya itu pasti ada makna yang tersimpan di baliknya gitu. Atau bisa jadi juga mungkin dari hal-hal atau masukan-masukan dari orang lain itu ya tidak harus kamu telan bulat-bulat seperti apa yang dia katakan atau seperti pengalaman yang dia ceritakan ya, tapi kamu harus mengambil makna di balik itu semua yang memang itu berasal dari mana, dari pola pikir atau dari insight kamu juga bisa gitu kan, terhadap segala sesuatunya, jika itu memang bagian dari diri kamu. Intinya adalah kamu harus mulai bisa terbuka gitu kan, pikiran dan hati kamu juga gitu dalam menerima segala sesuatu masukan dari orang lain. Seperti itu ya. Segitu dulu untuk kamu Shio babi di tahun kelinci air. Untuk teman-teman yang lain, apabila memiliki pertanyaan, boleh banget lo tulis di kolom komentar di bawah ini. Apabila pertanyaannya bersifat umum, maka akan aku pilih salah satu, lalu aku buatkan videonya dan aku upload. Apabila pertanyaannya bersifat khusus, maka akan aku langsung jawab pada kolom komentar, atau kamu bisa menghubungi kontak yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih semuanya, penuh berkah, sehat, dan bahagia selalu. Tabarakallahu fikum.